suara. Mungkin kalau untuk CSR bisa CSR itu kan tanggung jawab sesuatu perusahaan. Yang ini kita menghormati secara praktikal, apakah CSR yang masuk ke rumah seperti itu sustain atau berkelanjutan atau bagaimana? Yang kedua, saya tanya ketika bicara CSR ini kan di rumah seperti itu kan ya ada tiga banyak biasa. Artinya bagaimana Bapak Profesor punya lihat bahwasanya dengan tiga banyak dinas ada CSR masuk ke rumah seperti ini ada sikap keadilan di dalam. Mungkin kan Pak Profesor sebagai top manager di rumah seperti ini sekaligus manager di pemerintahan seperti ini menyikapi CSR terhadap tiga banyak dinas supaya tidak misalnya diwajibkan karena bisa masuk pada kebutuhan yang ada di sana. Mungkin itu yang bisa kita apa-apa itu semua izin sesuai dengan pertanyaan tadi, kami izin untuk memberi tanggapan. Yang pertama, memang desa kita disupport dari pihak ketiga dengan program CSR. Kemudian yang pertama ada yang sistem tertutup juga ada sistem berkelanjutan. Contohnya salah satu yang membantu CSR dari dulu adalah dari DPD bersama Aquamamal yang mensupport dan memberikan kita bantuan di desa seperti ini. Nah, untuk tingkat pemerataan kami tetap sesuai dengan posisi secara adil dan merata yang kami berikan. Dan untuk lebih jelas dan melanjutkan, nah kita hubungan harmonis Bapak dengan semua pemerintahan dan kelembagaan. Nanti mohon izin juga kami bisa Pak Sekres untuk melanjutkan untuk mencoba untuk detail lagi. Izin. Terima kasih Bapak Bekal beserta tim penilai. Izin menambahkan terkait dengan program CSR yang sudah berlangsung di Desa Bungsu Pertiwi yang disampaikan oleh Bapak Bekal tadi, bahwa memang ada program yang berkelanjutan dan terputus. Salah satu yang berkelanjutan itu yang sudah dimulai sejak tahun 2018, contohnya PT Tirta Investama atau yang dikenal dengan Aquamamal itu sejak tahun 2018 sudah membantu Desa Bungsu Pertiwi mendampingi dalam peningkatan seperti pembangunan yang di awal itu seperti pembangunan biogas. Mereka membantu kami di desa merintis biogas, contoh salah satunya. Kemudian setelah itu terbukti berjalan dengan baik, kita di desa juga ada kolaborasi gitu. Jadi Aqua itu programnya tidak langsung gratis, tetapi memang harus ada partisipasi dari berbagai pihak. Itu salah satu contoh biogas. Contohnya itu Aqua memberikan pendanaan 50%, ada dari YRE, Yayasan Rumah Energi juga waktu itu membantu. Kemudian ada dari desa juga ada akhirnya berpartisipasi melalui APBDes waktu itu, sehingga terbangun sampai saat ini sudah terbangun 44 unit biogas. Kemudian ada juga kegiatan yang lain, pembangkitan UMKM pada saat masa pandemi. Itu salah satu Aqua. Kemudian dengan adanya Aqua masuk, kita juga mengajak perusahaan-perusahaan yang ada di desa. Ada Bali Swing waktu itu membantu kegiatan pemudaan. Nah, kalau itu waktu itu masih sifatnya terputus sekali membantu gitu. Kemudian ada juga Bank BPD Bali waktu itu yang juga kami diakomodir oleh Aqua waktu itu dipertemukan. Kita juga dibantu oleh Bank BPD Bali. Jadi itu ada yang digunakan untuk ke Subak, kemudian ada ke masing-masing banyak. Contoh Eko Pertiwi itu yang awalnya ada di Karangdaun 1 juga ada di Karangdaun 2 dan di Tegal Kuning. Jadi itu sifatnya berkelanjutan. Kemudian ada juga perguruan tinggi yang kita ajak. Jadi sistem yang kita bangun di desa itu pembangunannya, pola yang dibangun itu adalah sistem kolaborasi. Aqua juga waktu itu tidak menutup kerjasama dengan pihak lain. Jadi perguruan tinggi juga kita ajak, sehingga kita juga sudah ada MOU dengan
Universitas Normadewa, kemudian Politeknik Negeri Bali juga ada kita MOU, kemudian Universitas PGRI Bali waktu itu, sekarang Universitas PGRI Normadewa Indonesia sudah. Jadi kita bekerja sama, berkolaborasi dengan berbagai pihak dan tidak hanya di satu tentu banyak, tidak, memang ada pemerataan. Ya, mungkin itu sedikit tamat. Izin kita juga berikan kesempatan kepada PBD untuk mengamalkan. Mohon izin Pak hadirin semua, seperti yang Bapak tanya tadi tentang keadilan, kami aktivitas pribadi selaku ketua BPD sangat intens berkolaborasi dengan pemerintah desa dan kebetulan juga yang meminit beberapa perusahaan yang ada di wilayah desa seperti ini. Jadinya misalkan yang seperti yang dipaparkan dari sekdes kami tadi tentang keadilan dari masing-masing banjar, pertama kami yang dari pihak swasta itu berkolaborasinya mensupport mereka, terutama anak-anak muda di bidang olahraga ataupun pendidikan. Itu sudah kami lakukan. Artinya misalkan dari Bali Swing kita mensupport dari beberapa, kami sudah sediakan pos-posnya Karangdalam 1, Karangdalam 2 dan Tegal Kuning. Itu kami sediakan masing-masing satu perusahaan untuk mensupport, tapi secara tidak berkelangsungan karena kami bergerak di bidang pariwisata. Jadinya dengan acuan seperti ini, begitu ada turis, begitu ada tamu yang mendatang ke desa kami ada income, otomatis pemasukan yang kami terima itu kami bagi sekian persen kepada masyarakat atau untuk mensupport pemuda yang ada di desa kami. Nah, itu terbukti dengan ada beberapa event di Bongkaso Pertiwi ini kami 100% atau bahkan 50% selain dari desa kami yang mensupport dari CSR dari tiga perusahaan tersebut. Nah, untuk itu kedepannya kami sering berkomunikasi dengan Perbukel atau lembaga desa yang ada di desa untuk membangkitkan sumber daya manusia yang lebih mumpuni di desa kami. Nah, untuk itu sering kami berkolaborasi juga. Kalau misalkan anggaran itu, misalkan anggaran kepemudaan atau olahraga ataupun seni dan budaya itu melebihi dari sekian ratus juta gitu, misalkan kami ajukan ke desa atau kami ajukan ke pemerintah kabupaten. Nah, sisanya atau kurang dari sekian ratus juta itu kami support, kami minta bantuan ke perusahaan-perusahaan itu yang kami lakukan kami. Terus terima kasih Pak Protokol, Pak Sekdes dan Pak Ketua BPD sudah menambahkan. Jadi sudah disampaikan oleh Pak Protokol masalah CSR. Bagi teman-teman peneliti nilai, silakan dan tambahan. Pak Diananda, silakan. Baik, terima kasih atas waktunya yang kami hormati Bapak Camat, Bapak Pembukel, Ketua BPD, dan juga seluruh hadirin yang hadir pada hari ini. Mungkin saya langsung saja melihat pemaparan yang disampaikan oleh Pak Pembukel tadi sangat menarik sekali. Jadi potensi yang ada di desa Bongkaso Pertiwi ini luar biasa, walaupun memang kalau dari segi kewilayahan hanya dibagi 3 wilayah. Nah, pertanyaan yang ingin kami sampaikan di sini, bagaimana peranan pemerintah terhadap pengelolaan potensi yang ada. Ya, apakah mungkin ada bentuk kerjasama dengan pengelola ataupun seperti apa? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dari inovasi-inovasi yang dilakukan, apakah ada manfaat langsung yang bisa dirasakan melalui pengelolaan APBD desa. Artinya apakah ada memang keterkaitan tentang pengelolaan atau inovasi-inovasi yang sudah dilakukan oleh pemerintah desa itu terhadap pendapatan asli desa. Nah, mungkin 2 pertanyaan itu untuk mengawali jawabannya. Terus mau dijawab dengan singkat Pak. Izin untuk potensi tadi
bekerjasama dengan pihak ketiga untuk mengelola potensi kita. Tetapi syukurnya di desa kita pihak ketiga itu lebih banyak pada kita sendiri. Ini yang kami berikan pengelolaan termasuk objek wisata yang ada ataupun spot wisata kita yang ada. Potensi ini kita kerjasamakan dengan pihak ketiga bersama. Kemudian untuk peran pentingnya pemerintah desa terhadap inovasi-inovasi, izin salah satu kami ambil contoh ada biogas. Biogas ini kami kerjasamakan, kami sepenuhnya kami serahkan ke BUMDes untuk ikut berpartisipasi untuk mendirikan 44 unit ini. Nah, kami support dari desa lewat BUMDes kita laksanakan kegiatan ini sehingga sangat-sangat bermanfaat bagi masyarakat kita. Karena di saat ini kalau di zaman dulu kan kita pakai ranting, tetapi setelah itu dengan berkembangnya kita bisa bangun 44 unit biogas ini terbantu sekali yang dirasakan oleh masyarakat kita. Kemudian inovasi yang unggulan kita memang salah satunya adalah farm desa. Ini juga pure kita lewat BUMDes, tetapi penanganan strukturnya, kemudian penyediaan alat-alatnya kita dalam memakai APBDes. Nah, kemudian kaitannya dengan PAD desa. Nah, izin kami sampaikan kepada Bapak Ibu semua terkait juga dengan tema kita hari ini adalah ekonomi dan sosial. Memang kita dari pemerintah desa di awal kita merintis PAD desa ini tujuan pertama kita adalah menyalurkan air bersih ke masyarakat. Kemudian dengan harga yang terjangkau, bahkan jauh lebih murah dari perusahaan lain. Izin kami tidak akan sebutkan, semoga tidak ada yang tersinggung nanti. Nah, untuk itu kami bangun PAD desa ini. Tujuan di awal pertama kita rintis memang kita ingin mensejahterakan masyarakat kita dulu, yaitu satu-satunya adalah di tingkat sosial kita ambil. Sementara ini secara realita memang kita belum masuk sebagai PAD, tetapi masyarakat kita di desa Wonosobo Pertiwi sudah langsung menikmati. Ini peran kita di pemerintah desa mensejahterakan dulu masyarakat kita, kemudian biar bisa menikmati karena kita punya potensi sumber air, kenapa tidak dinikmati? Nah, kita berikan langkah awal ini untuk masyarakat untuk menikmati dulu potensi yang ada ini, baru nanti langkah ke depan kita salah satunya memang akan mengunggulkan yang namanya BUMDes untuk mengelola kami. Dan kami akan bersegera dengan BPD akan bikin aturan yang jelas tentang tata kelola PAM desa ini. Nah, tentunya nanti harapan besar dari kita adalah setelah tertata dengan baik melalui APBDes ini tercapai APBD PAD kita dari salah satu inovasi kita adalah PAM desa. Itu yang menjadi landasan kita karena memang momennya tepat sekali di sosial dan ekonomi. Secara ekonomis pun masyarakat kita terbantu karena nilai daripada per kubiknya kita terjangkau jauh lebih murah. Jadi mungkin Pak Sekdes ada tambahan? Oke, terima kasih. Ya, betul semua Pak. Kalau sudah diaplikasikan, proses selanjutnya diaplikasikan ke Pak Kadek Sudipta. Oke, silakan Pak. Cek satu. Terima kasih Pak Jo atas waktunya. Yang kami hormati Pak Camat, Pak Berbekal, kemudian Pak Ketua BPD, kemudian Pak Kabid, serta tim penilai Kabupaten Badung, kemudian Bapak Ibu Berbekal Kecamatan Mensema, Bapak Ibu hadirin yang kami hormati. Tadi sudah banyak dipaparkan oleh Pak Mekal, jadi begitu banyaknya potensi ya yang ada di desa Wonosobo Pertiwi ini, kemudian yang sudah dikelola juga terutama terobosan-terobosan yang juga dilakukan oleh pemerintah desa. Kemudian Pak, saya mengingat terkait dengan 4 program prioritas pembangunan desa ya. Di antaranya adalah yang pertama adalah PRUDes, ini dari Kemendes Pak. Kemudian PRUDes, produk unggulan desa, kemudian ada embung desa, kemudian ada BUMDes, kemudian ada raga desa, sarana olahraga desa Pak. Nah dari itu
Tadi saya sudah mendengar di sini sudah didirikan namanya BUMDes. Kemudian dari potensi yang ada, kita berangkat dari potensi yang ada. Kemudian apakah ada yang dari potensi itu yang menjadi produk unggulan desa, sehingga desa Bongkase Pertiwi ini menjadi branding ya. Oh, kalau ingat kita dengan Bongkase Pertiwi pun di sana ada sesuatu itu produk unggulan desa. Kemudian BUMDes. Kemudian BUMDes di sini tadi sudah disampaikan sudah didirikan dan sudah banyak melakukan kerjasama dengan pihak ketiga, terutamanya kepada UMKM yang ada di Desa Bongkase Pertiwi. Kemudian Pak, yang perlu saya tanyakan yang kita nilai sekarang ini kan tahun 2021 dan 2022. Dari BUMDes itu kira-kira ada kontribusi terhadap PAD Pak? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kesesuaian antara potensi yang Bapak miliki dengan inovasi yang dilakukan. Seperti itu. Mungkin Bapak ilustrasikan atau berikan tambahan contoh-contoh Pak sehingga nyata wujudnya. Mungkin itu aja Pak. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih Pak. Oke, semua Pak Kade, silakan Kakak. Izin kami menanggapi memang benar sekali dari pemaparan tadi, memang kami banyak punya potensi kemudian inovasi, dan salah satunya yang ditanyakan oleh Pak Kadek tentang di BUMDes kaitan dengan PAD. Kemudian memang kita punya produk unggulan yang paling utama yaitu dalam farm desa, karena kita punya visi kemarin dalam mandiri air. Kita di Desa Bongkase Pertiwi mandiri air, itulah salah satu produk unggulan kita yang kita perjualkan di desa. Mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu dari suasana dan keberadaan panorama kita, kenapa tidak wisatanya ditonjolkan? Karena di wisata kita belum secara langsung terlibat, karena kita hanya memberikan support dan kerjasama, tetapi banyak masyarakat kita yang mengelola wisata untuk sementara ini. Karena untuk di tahun 2021-2022 yang ditanyakan tentang di BUMDes, kita kiat kita adalah membangun desa mandiri air, itu unggulan kita yang pertama. Yang kedua nanti ada biogas. Kemudian kait dengan PAD, sekali lagi mohon Bapak Ibu dan Budaya, memang dari 2021-2022 kita memang belum secara langsung ada PAD yang masuk ke desa. Tetapi secara pelaporan keuangan kita di BUMDes sudah siap. Artinya jenis usaha kemudian pelaporan keuangan kita sudah siap dan sudah lengkap. Mungkin salah satunya bisa nanti komunikasi dengan BUMDes kita sekaligus langsung menjadi tim pendamping hari ini. Bapak Ibu atau Bapak bisa melihat langsung nanti kaitannya kita dengan produk unggulan ini. Memang sementara mungkin kita belum ada PAD langsung masuk ke desa, tetapi laporan keuangan di BUMDes kita sudah berjalan. Terima kasih. Izin sedikit menambahkan terkait dengan BUMDes dan tentang produk unggulan yang ada di desa. Di Desa Bongkase Pertiwi memang seperti yang disampaikan oleh Bapak Berbekal tadi, salah satu yang sudah berjalan adalah air pam desa. Memang kita saat ini sudah mandiri air karena sudah men-cover seluruh warga terkait dengan pam desa. Kemudian terkait dengan BUMDes, dari kegiatan yang dilakukan, yang analisa sudah dilakukan tahun 2020, sebenarnya dari perencanaan yang kita lakukan itu sudah mengarah ke akan diperoleh PAD. Tetapi pas saat itu kita sudah men-stok barang, sudah ada MOU dengan perusahaan-perusahaan yang akan kita suplai barang-barang dari BUMDes, sepeda kita siapkan untuk recycling, dan kemudian ada bot juga sudah kita ready waktu itu, gitu. Sudah ada MOU dengan perusahaan pas pandemi, dan jadi saat itu tahun 2021 dan 2022 kalau Bapak Ibu lihat di profil desa di pendataan memang kita terjun bebas gitu nih, terjun bebas gitu. Sehingga saat ini gitu, mudah-mudahan dengan transisi dari pemerintahan desa kemudian transisi kepengurusan badan usaha milik desa yang saat ini juga sudah proses, sudah ada pengurus yang baru akan mulai gitu nih, sekarang masih transisi. Jadi PAD yang disetorkan ke desa itu memang desa tidak terlalu mempush untuk dijadikan PAD, tetapi lebih langsung supaya manfaatnya
dirasakan oleh masyarakat itu sudah disampaikan oleh Bapak Bertugas tadi. Kemudian bantuan MOU yang dilakukan oleh desa dengan perusahaan-perusahaan juga tidak kita masukkan ke PAT karena arah penggunaan dananya memang lebih mudah, lebih birokrasinya kita memang persingkat, mana yang memerlukan itu yang diarahkan oleh desa seperti yang disampaikan oleh tadi oleh Bapak Bertugas dan Bapak Ketua Provinsi. Mungkin dapat sedikit saya tambahkan. Kemudian terkait dengan produk unggulan desa, selain PAM desa, kita juga sebenarnya di sini sejak dulu ini ada kerajinan perak nanti yang bisa kita lihat langsung itu pengrajinnya sudah sejak tahun 80-an. Yang tanyakan sejak tahun 86 sudah ada yang menyuplai barang ke Ciluk. Sehingga saat ini kalau Bapak Ibu ingin melihat langsung pengrajin yang memang ahli itu kita ada yang di bungkus seperti ini. Baik itu pengrajin biasa atau yang menatah. Natah itu juga ada kita di sini potensinya. Kerajinan, kemudian natah maksudnya untuk ukiran natah, kemudian untuk perai sesuunan kawitan juga kita di sini. Jadi untuk pengrajin kerak kita juga pekerjaannya ada yang bekerja di Conardi, yang produknya branded. Sehingga kalau dari bungkus seperti Wi yang melamat di sana tidak tes lagi Pak Ibu, langsung bisa karena kita memang sudah sejak dulu ada Niko. Kemudian sekarang yang sedang dikembangkan itu ada produk yang berkaitan dengan lingkungan, Niko lebah trigona itu juga sudah lumayan. Dan dari data yang terakhir itu sudah hampir 500-an koloni yang ada di bungkus seperti ini. Kemudian juga ada kita kalau dari suasana desa itu penglipuran KW3 masih sekarang. Kalau mungkin nanti kesana mungkin KW2 jadinya, ini sudah cukup bersih lah gitu tertata. Jadi kita di desa selain produk unggulan, berarti memang arahnya kita ditetapkannya desa bungkus seperti ini sebagai desa wisata. Kita berkolaborasi dengan yang sudah ada, pemerintah desa kita tidak mencaplok, tetapi memang BUMDes kalau di dokumen memang sudah ada MOU antara BUMDes dengan perusahaan-perusahaan, sehingga produk-produk yang bisa dijual oleh BUMDes ke depannya juga ada yang ada di perusahaan-perusahaan yang ada di desa ini dengan harga khusus. Kesana arah pengelolaan yang akan dilakukan ke depannya. Mungkin demikian dapat sedikit ditambahkan. Terima kasih. Izin lagi satu belum dijawab, kesesuaian antara inovasi dan potensi, Pak. Nah, kesesuaian antara inovasi dan potensi, contoh nih Pak yang sudah real sekali, kita sebagai desa potensinya memang kita sebagai desa wisata dekat dengan ubud, akses sangat mudah. Kemudian kita di sini sebanyak yang beternak babi, hampir di setiap rumah karang juga ada. Sebelum ASF tahun 2020 gitu. Sekarang sudah mulai bangkit sini babi dengan bantuan juga ada dari CSR, ada dari desa juga menyuplai bibit babi masjid. Nah, kita tidak mematikan usaha ternak karena dulu berserakan di kota. Kemudian dengan adanya inovasi biogas itu kita akomodir penduduknya tetap bisa berjalan karena juga istilahnya angin tataan banyu kemudian sebagai penopang orang-orang yang sudah tuaan kita inilah kegiatan nah juga dijadikan salah satu kegiatan kita tidak matikan karena kalau Niko tidak ditangani memang sangat mengganggu kegiatan wisata. Kemudian dengan adanya kegiatan biogas ini limbah-limbah itu bisa tertangani bahkan menjadi wisata edukasi. Beberapa siswa di Green School juga sudah sempat memiliki. Kemudian waktu ini juga dari luar juga ada kunjungan. Ini kan salah satunya. Yang lain masih banyak. Nanti kita lihat di lapangan. Dijamin zero bau. Zero bau. Nol. Artinya tidak ada bau sama sekali dari itu. Berkurang Pak. Waktu ini sempat kita ditawarkan dari Yellow Garden organik untuk penghilang bau ini karena harganya lumayan dan ada profesor dari Jepang diajak ke sini langsung diberikan kami produk gratis kita manfaatkan memang hilang baunya Pak, tetapi harganya lumayan juga sehingga kita masih
masih kita cek hati lah untuk tapi syarat mengurangi pencemaran lingkungan. Kemudian kalau bullying itu dari pengalaman nyata mereka tidak terlalu jijik dengan bau Pak, tidak terlalu gitu. Kalau mereka melihat proses yang dilakukan, apalagi orang tua yang menggunakan biogas ke serenyendok nggak punya mentah mungkin gitu. tidak terlalu jijik jadinya dengan kotoran itu. Mungkin nih karena yang ngabumi langsung Pak izin Pak Perkale, kira-kira dari UMKM yang ada, kemudian ada pemberdayaan juga, ada kegiatan bidang-bidang di pemerintah desa melalui otonomi desa, ada nggak campur tangan daripada pemerintah desa terkait dengan pengembangan UMKM yang ada? Ini juga perlu Pak. Jadi ada keterlibatan dari pemerintah desa, perhatian kepada UMKM untuk bisa mengembangkan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat sehingga UMKM di bawah seperti ini menjadi batu loncatan, katakanlah seperti itu, menjadi tiangnya untuk bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat untuk menuju desa yang mandiri seperti itu Pak. Mungkin campur tangan dari pemerintah desa itu ada nggak? Mungkin kita jawab, terima kasih. Izin Pak Kadek, kalau campur tangan desa pasti ada. Jawabannya ada. Oke. Salah satu contoh kita di pemerintah desa, campur tangan kita kepada UMKM kan bukan hanya sekedar modal, tetapi satu yang kami lakukan adalah menjembati. Pemerintah desa menjembati yang pertama tentang produk kita. Kita lakukan promosi, kita kerjasamakan dengan pihak ketiga. Dan yang kedua, yang kita laksanakan dari pemerintah desa adalah selalu memotivasi dan memberikan bimbingan. Kami selaku pemerintah desa mengadakan BITEK. Kami selaku pelaku UMKM yang ada di desa Poga seperti ini, setahun sekali yang sudah lewat kita laksanakan BITEK di desa. Kita yang menjemati semua dan anggarannya dari desa. Kemudian untuk proses produknya itu jalan, kita jembati dengan kerjasama pihak ketiga yaitu akademisi. Kenapa demikian? Kita punya produk perlu nilai Pak. Nah, nilai jual kita perlu, dan jadinya nilai jual itu tentunya ada hal-hal indikator untuk itu. Kemudian contoh salah satu di Manuglo Trigona, kehigienisnya ini kan perlu diuji Pak. Nah ini peran kita di pemerintah desa, kita jembati, kita kerjasamakan dengan pihak ketiga akademisi untuk melakukan survei atau melakukan penelitian dan langsung uji lab di sini. Kemarin Trigona kita di Manuglo kita sudah kerjasama dengan Warma Dewa. Di sana kita sudah uji lab dan hasilnya sangat luar biasa. Dan kita sudah jenjang ke izin PRT Pak. Nah inilah peran kita di desa. Yang pertama menjemati dan mengakomodir semua apa yang ada di sini. Yang pertama contoh tadi yang sudah Manuglo, kemudian produk-produk yang lain dari hasil kerajinan tangan kita selalu kembangkan. Kemudian kita bantu untuk packaging, kita bantu untuk pemasaran. Kita kerjasama dengan dinas-dinas terkait, dinas koperasi. Selalu kita undang gimana cara kita mengembangkan UMKM yang ada di sini. Biar hanya tidak sekedar ada. Biasanya kalau kita kan biasanya usaha itu tentang ayam ya Pak ya, tapi kita tidak. Buktinya mungkin Bapak nanti bisa lihat kita continue Pak. Produk kita masih jalan. Seperti tadi di Manuglo bukan hanya di zaman COVID tidak, tapi sekarang masih ada. Dan salah satu sumber penghasilan dari warga kita ini yang kita ingin ambil alih Pak. Tidak tergantung dengan pariwisata saja, tetapi UMKM yang digeluti itu bisa. Dan kedua kita juga punya produk itu tentang penyediaan makanan Pak. Makanan dan minum kita punya kelompok di sini itu kita selalu bina, dan hari ini pun di hadapan Bapak Ibu wujud kerjasama kita dengan membangkitkan UMKM secara ekonomi. Kita manfaatkan hasil karya dari kelompok kita Bapak Ibu, dan nanti juga suguhan yang kami berikan juga hasil karya UMKM kita. Ini kita pure dari desa, selalu menyebabkan mendidik, membina, menuntun pelaku-pelaku UMKM karena kita yang dari desa Bapak seperti ini. Terima kasih Pak. Terus semua udah lengkap Pak. Jadi Bapak Ibu sekalian, tadi sudah disampaikan yang mana potensi, yang mana inovasi, jadi yang mana pengadaan aset, yang mana yang belum tersalurkan, yang mana diam. Nah, ini kan mungkin bisa kita gali juga lagi. Jadi mudah-mudahan hal-hal tadi yang sempat mandek itu bisa kita gali lewat inovasi
izin kami menanggapi. Terima kasih Ibu atas pertanyaannya. Tadi memang di tayangan video kita ada sistem pengolahan sampah, terutama di sampah plastik. Memang kita aktifkan bahan sampah itu. Bahan sampah di kita Banjari kita aktifkan, kita berjadwal, dia ada jadwalnya. Setiap hari apa kita kumpulkan di Banjar. Nah kemudian itu dikelola oleh bank sampah. Kemudian yang plastik-plastik terutama kita kasih kepada pelaku UMKM yang daur ulang untuk dirajut, kemudian dijadikan produk-produk yang cantik. Kemudian yang lain biar ada nilai higienis. Nah untuk penanganannya, kemudian yang tadi kami sampaikan untuk mangkok dan lain sebagainya, kita untuk di sampah plastik dan yang organik kita bekerja sama dengan pihak ketiga. Kita di Desa Wonosobo Pertiwi sampai saat ini kita memang belum punya TPSD, tetapi kita sudah menganggarkan program TPSD di tahun berikutnya. Untuk sementara pengolahan sampah yang ada di Desa Wonosobo Pertiwi kita kerjasama dengan pihak ketiga, yaitu salah satu adalah Yellow Garden Community Cooperative. Nah dari hasil bank sampah yang kita kumpulkan kemudian diangkut dan dijemput oleh Yellow Garden Community. Dan nanti mungkin Bapak Ibu bisa kunjungi tempatnya di sana. Kita masih kerjasama pihak ketiga Ibu. Kita memang secara real belum punya yang namanya TPS di tingkat, tetapi sesuai dengan arahan kami siap dan akan mengadakan dan menyiapkan yang namanya TPS di tingkat. Bagaimana? Izin menambahkan terkait dengan apakah di Desa Wonosobo Pertiwi sudah ada TPS 3R. Kalau di desa memang belum memiliki, tapi di desa ini ada, di Yellow Garden organik juga ada. Dia memang sudah terintegrasi pengolahannya dan mereka juga kita kerjasamakan dengan bank sampah selaku operator di masing-masing lanyal. Jadi di bank sampah itu tahun-tahun sebelumnya kita sebulan sekali yang minimal. Tahun ini kita untuk melakukan pengambilan sampah di masing-masing rumah tangga gitu. Karena kita mau di desa saat ini untuk sampah yang kita fokuskan masih yang anorganik. Kalau yang organik itu masih bisa ditangani di masing-masing rumah tangga karena kita masih memiliki layakan kebun gitu, untuk yang organik. Tetapi yang anorganik kita kerjasamakan dengan Yellow Garden Organik yang dilakoni untuk TPS 3R-nya mereka juga mengelola. Dan sampah-sampah yang memang tidak bisa dibeli, contohnya bungkus snack nih kok, yang tidak boleh dibeli itu dikelola oleh kelompok Eko Pertiwi yang Eko Pertiwi Lestari yang mendaur ulang sampah. Contohnya ini plastik bungkus yang lapisnya aluminium itu kan tidak mempunyai nilai jual kok, itu dikelola oleh Eko Pertiwi yang mengelola menjadikan sampah tidak bernilai jual menjadi tas sebagai salah satunya. Terus izin Bapak Ibu sambil mencatat pertanyaan. Ada sedikit yang agak gini, bahwa kami perlu melihat roadmap Bapak. Tadi seperti disampaikan bahwa potensi air yang sudah diangkat langsung disalurkan kepada masyarakat itu kan adalah kewajiban pemerintah sebagai pelayanan masyarakat. Jadi potensi dibawa ke masyarakat menikmati air itu. Jadi ini kan pertama. Jadi bagaimana menginovasi sumber mata air kan contoh sebagai bisa di packaging, bisa dijual. Jadi seperti disampaikan oleh Pak Nade atau Pak Kadek, apakah produk unggulan desa yang dibilang bukan seperti ini? Contoh, saya membeli air kemasan ikan di bukan seperti ini. Contohnya namanya bla bla bla. Sering ya. Jadi bagaimana roadmap Bapak melihat sumber air nikel sehingga menjadi suatu goal atau outcome kepada APBDes nikel. Yang kedua, mohon izin teman-teman. Yang kedua, bagaimana setelah disampaikan tadi terlalu banyak kerjasama, kami melihat regulasinya seperti apa sih Pak? Regulasi yang Bapak kerjakan, rencanakan di sini, sehingga jangan hanya datang ke kantor, audiensi, oke kerjasama, semua kertas tanpa ada perdes atau portal malahan,
Oke, jadi kami mohon bagaimana roadmap Bapak, melihat potensi Bapak, bagaimana regulasi Bapak untuk menguatkan potensi ini. Oke, contoh tadi ada bantuan sesuatu dari pihak ketiga, bagaimana sustainable yang Bapak akan ambil dari bantuan itu sampai dengan hari ini. Oke, Bapak Ibu, sambil mungkin dijawab dengan singkat sebelum teman-teman untuk menjawab. Izin Pak Cok, seperti pertanyaan tadi tentang PAM desa yang memang kita memang salah satu produk unggulan kita. Yang pertama memang yang sudah berjalan adalah penyediaan air bersih ke seluruh warga masyarakat kita yang ada di desa. Nah, untuk rancangan kita ke depan memang kita akan menginisiasi dari anggaran APBD, dan yang sekarang kita sudah punya yang namanya air isi ulang galon. Nah, untuk berikutnya kami juga akan kembangkan dalam bentuk aqua glass. Kita sudah punya mesin, tetapi memang kita belum bisa laksanakan di tahun yang berlalu. Nah, ini nanti kita akan seperti roadmap-nya kita akan kembangkan potensi ini memang betul-betul menjadi ikon satu-satunya yang ada di desa seperti ini. Yang pertama memang penyaluran air bersih ke seluruh masyarakat. Kemudian yang sudah berjalan yang dijual oleh BUMDes itu adalah air isian galon, itu memang sudah layak dan higienis. Kemudian untuk aqua glassnya kita masih berproses. Nah, ini mungkin nanti kita akan proses untuk layak edarnya ini kita akan proses. Nah, ini regulasi ini nanti kita akan buatkan bekerja sama namanya dengan DPD, nanti kita akan musyawarahkan, kita akan bikin aturan yang jelas yang mengatur baik dari Perdes maupun bakal nanti kita akan buatkan khusus tentang inovasi ini. Kemudian kalau dalam regulasi aturan kita sudah punya Perdes 4L. Nah, ini fungsinya mengatur tentang lingkungan, baik dari sampah, kemudian satwa liar kita yang ada di luar negeri. Ini terkait Perdes kita sudah ada. Dan namanya 4L itu nanti bisa kami tunjukkan. Teman-teman, kita kembali mulai. Pak Ji, sudah ceritanya silakan. Yang kami hormati Pak Camat Adat Semarang, Bapak Protokol, Bapak PT, Bapak Ibu, Protokol Bersama Pemerintah, hormati hadir semua yang kami hormati juga, tim pembina, semua desa seperti jadi tadi Bapak Protokol sudah menjabarkan potensi tertarik kepada dengan adanya begitu banyak potensi kemudian inovasi yang dilakukan desa terkait juga dengan desa, terkait juga dengan kemandirian. Karena kalau yang kita tadi kan sekarang ini lebih banyak kepemerintah, jadi maksudnya dari langsung dari masyarakat maupun swasta yang ada di desa. Nah, kami tadi terkait dengan roadmap, sebenarnya kami juga melihat kebijakan baik pemerintah desa dalam perumusan kebijakan ke depannya. Jadi kalau berbicara tentang potensi dan tentu memang relasi juga ke depan. Jadi mungkin bisa sedikit gambar kolaborasi pemerintahan dalam pemerintah desa yang berbeda dalam merumuskan kebijakan terkait dengan terutama pemanfaatan pengembangan potensi yang ada, inovasi yang ada dalam rangka tapi meningkatkan tenaga ini untuk meningkatkan teknologi. Mungkin itu saja. Izin seperti yang tadi kami sangat berkomitmen dari pemerintah desa untuk membangun dan mengembangkan potensi yang ada. Terkait dengan yang sudah kami paparkan, memang kami sangat berkomitmen sekali untuk melanjutkan kegiatan ini tentang regulasi. Nanti kami akan bahas, kemudian kami akan rancang dengan BPD di mana regulasi yang terbaik bisa kita mengikat semua kegiatan-kegiatan yang ada di sini, bisa membangkitkan potensi-potensi desa kita yang ada di desa seperti ini. Untuk sementara memang kita secara produk hukum tidak terlalu banyak kita punya, tetapi kami dari pemerintah desa bersama BPD berkomitmen untuk
siap memang untuk membangkitkan desa kita dari hasil UMKM, kemudian bisa menjadi salah satu PKD dari potensi-potensi desa kita yang ada. Sesuai dengan tupoksi kami dari BPD, kami selalu bekerja sama atau berkomunikasi intens dengan Pak Protel. Adapun apa yang kelembagaan atau pemerintahan desa yang ingin diprogramkan selalu berkomunikasi itu mulai dari bawah. Sesuai dengan tupoksi kami mengadakan musdus. Dari musdus ini kami menggali aspirasi masyarakat kami. Nah, kebetulan di Desa Bongkaso Pertiwi ini hampir semua tentang bangunan fisik itu sudah bagus. Dari Banjar, dari Parianan dan lain sebagainya, hampir semua sudah bagus. Nah, masyarakat kami di sini di Bongkaso Pertiwi tujuannya ke depan ini adalah ingin membangkitkan sumber daya manusia. Karena kenapa? Dengan sumber daya manusia yang sangat bagus, berarti mereka itu berpeluang besar nanti untuk menciptakan suatu lapangan pekerjaan atau berkualitas di suatu daerah atau suatu negara. Itu yang kami ingin bangkitkan sekarang. Karena kenapa? Artinya dengan sumber daya manusia yang tinggi atau dengan menggunakan dana desa atau anggaran di desa untuk lebih besar di sumber daya manusia, jadinya kami di Bongkaso Pertiwi ini akan jadi kedepannya orang-orang yang berkualitas dan berguna bagi desa kami. Itu yang kami tekankan atau kami usulkan dari masyarakat kami, hampir dari semua banyak yang ada di Bongkaso Pertiwi ini, itu yang kami tingkatkan nanti. Nah, dengan seperti itu, otomatis kami dengan pemerintah desa, dari BPD dengan pemerintah desa selalu berkolaborasi atau intens berkomunikasi tentang apapun rencana atau program dari pemerintah desa tersebut. Nah, dari sana kami dari BPD beserta Probekel juga mengedepankan skala prioritas tentang kinerja kami. Mana yang lebih dulu kita pentingkan, itu yang kami lakukan. Artinya kami dan Probekel tidak sewenang-wenang menjalankan apa program daripada Probekel tersebut. Jadinya dari pihak pemerintah desa kami tetap berkomunikasi gimana begini. Kami selalu seperti itu. Nah, itu sementara artinya yang dapat kami sampaikan. Nanti kalau ada waktu mungkin ada beberapa yang dari dalam topik lain kami akan sampaikan. Terima kasih. Oke, terus semua teman-teman ada tambahan? Kalau tidak kita tambah lagi sedikit lagi. Bagaimana treatment pemerintah desa dalam tadi sampaikan oleh Pak Tegas adalah kita akan menuju desa wisata. Bagaimana treatment Bapak kepada masyarakat desa untuk mengubah mindset dalam hal menerima atau menjadi salah satu pendukung satu desa. Jadi bukan membuat angkul-angkul yang sama atau membuat kamar-kamar yang sama atau membuat fasilitas, tapi bagaimana mengubah sumber daya manusia itu agar bisa menerima perubahan-perubahan dari apa hal yang Bapak akan lakukan. Terus izin baca terkait dengan itu, kami dari pemerintah desa akan selalu berupaya bukan hanya bekerja sama dengan pihak ketiga. Nah, untuk desa kita akan menjadi desa wisata, memang kita perlu mindset pikiran yang perlu kita perbaiki. Seperti dari Pak Ketua BPD dia tadi menyatakan bahwa kita akan mulai pembenahan dari sumber daya manusia. Yang pertama, kita sudah program dan kita sudah anggarkan di APBD desa. Kita sudah akan lakukan pembinaan kepada seluruh masyarakat biar nanti punya mental di dalam pelaksanaan program desa wisata ini. Nah, lebih awal kami siapkan untuk anak-anak dari usia ini program 3 di desa ada khusus gratis, khusus bahasa Inggris. Nah, ini sudah berjalan khusus bahasa Inggris secara gratis. Maka dari itu mindset pola pikir anak-anak kita akan berubah mulai dari sekarang. Kemudian untuk jenjang ketiga lebih tinggi, kita di desa kita siapkan anggaran beasiswa. Kenapa kita anggarkan beasiswa ini? Kita mengacu dan memicu memotivasi anak-anak kita yang ada di sini biar meningkat SDM minimal ke jenjang setingkat lebih lanjut. Yang pertama mungkin diploma ataupun yang kedua adalah sarjana. Nah, ini salah satu indikator pengembangan SDM ini yang akan kami pakai dan kami terapkan untuk membangkitkan supaya nanti masyarakat kita tidak istilah Balinya siap.
Dari awal kita akan bina dari anak-anak, tetapi untuk masyarakat secara luas kami selalu kunjungi ke bagian masing-masing lewat khusus Pak Jo. Terus semua Pak Jo. Mas, teman-teman, kita sudah melewati 45 menit. Pak Camat, Pak Jo, Pak Hakim, 45 sudah kita lewati, sudah kita dengarkan tadi mengenai potensi, inovasi, pemberdayaan dan tools dalam digitalisasi desa Provinsi Pertiwi. Bapak Ibu sekalian, mungkin kami berikan waktu untuk tahap kedua, yaitu adalah klarifikasi dokumen. Kami berikan waktu 15 menit Bapak Ibu untuk melihat dokumen. Oke, jadi apa yang belum jelas di kemarin di tahap administrasi, silakan melihat dokumennya. Seandainya memang Bapak seperti ini bisa lanjut ke tahap berikutnya di tahap kabupaten, mohon ini ditambahin keterangan, keterangan itu pun kegiatannya apa, lokasi, pelaksanaan, jadi biar kita bisa tahu.